di dalam prosesnya, nanti itu akan masuk kepada persiapan di dalam melaksanakan praktek ya. Nah, untuk nanti setelah selesai ini kan Anda harus membuat tugas itu ya. Tugasnya itu dalam apa sih? Dalam penyajian sketch up gitu ya. Yang utuh nanti sebagian dimasukin ke dalam laporannya gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda akan memulai praktek dengan modal sketch up itu sudah punya bayangan gitu ya, apa yang harus dikerjakan gitu ya, dan apa yang harus disiapkan sehingga bisa terlaksana lebih cepat ya dibanding dengan kondisi normal. Kalau kondisi normal kan penjelasannya langsung di dalam kelas gitu ya, mungkin 2 atau 3 jam, kemudian selebihnya pelaksanaan praktek. Nah, supaya Anda tidak bingung gitu ya dengan penjelasan Bapak tadi, memang di dalam pelaksanaan praktek yang berkaitan dengan unsur penilaian itu hanya itu kan ada yang namanya penilaian persiapan, kemudian penilaian kerja sama gitu ya. Nah, selebihnya banyak kepada penilaian individu gitu ya, individu dan kelompok gitu ya. Nah, tugas tersebut merupakan bagian dari tahap persiapannya gitu ya. Itu nanti masuk ke dalam penilaian tahap persiapan. Oleh karena itu, yang namanya persiapan, kalau persiapannya mendekati benar, berarti nanti di tahap pelaksanaannya tidak akan mengalami hambatan-hambatan gitu ya. Tapi kalau persiapannya kurang detail gitu ya, tentu saja pasti akan mengalami hambatan. Ya sama seolah-olah kita akan melaksanakan suatu pekerjaan yang sebenarnya kalau persiapan tidak maksimal, ya tentu saja akan ada hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya ya. Oke, gitu kira-kira bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke ya, nanti kelompoknya nanti aja ya, masalah kelompoknya. Nah, kita mulai dengan penjelasan jobnya dulu, nanti akan di backup dengan gambarnya ya, yang materi yang keduanya. Nah, di dalam tujuan praktek ini kan ya, tentu saja ya pasti ada tujuannya ya. Nah, di dalam praktek kolom ini tujuan yang pertama adalah supaya Anda itu bisa membuat ya cetakan dan acuan kolom gitu ya. Kemudian dapat menyetel kolom itu dengan tegak gitu ya. Karena kolom yang akan dipraktekkan itu kolomnya berdiri gitu ya, tidak miring, jadi harus tegak. Kemudian kedudukannya juga harus lurus ya, satu sama lain gitu ya. Satu sama lain harus lurus karena di dalam praktek memang diinginkan untuk lurus gitu ya. Ya, kalau Anda membayangkan gedung kuliah kita di gedung A, kolomnya lurus gitu ya. Tidak dibuat belok-belok gitu kan ya, jadi lurus. Nah itu nanti dari tujuan itu akan diaplikasikan juga untuk bangunan-bangunan ke atasnya itu ya. Dan bagaimana men-setting kolom untuk di lantai-lantai berikutnya. Tapi prinsipnya sama itu ya, prinsipnya sama. Nah, sebenarnya kalau job kolom itu kan job kolom itu merupakan job yang kedua. Job yang pertamanya yaitu membuat papan duga gitu kan ya. Jadi membuat papan duga. Papan duga itu prakteknya langsung di
lapangan terbuka gitu kan ya. Nah kalau kita memperhatikan pengertian dari papan toga dan tujuan dari papan toga itu atau stick out misalnya. Nah itu tujuannya adalah untuk memindahkan gambar ke lapangan gitu ya. Jadi sekali lagi untuk memindahkan gambar ke lapangan itu tujuan dari papan toga atau stick out. Nah, oleh karena itu di dalam gambar-gambar terutama dari set plan-nya itu ya itu harus dicantumkan mengenai koordinat-koordinat bangunan yang akan dilaksanakan. Supaya apa? Supaya posisinya itu tepat sesuai dengan yang direncanakannya. Ya memang tidak tepat benar sih dalam pelaksanaannya ya. Kadang-kadang bergeser dari titik koordinat yang ditentukan. Itu sudah biasa, tetapi tidak, kalau benar pelaksanaannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Masih masuk ke dalam toleransi gitu ya. Toleransi. Nah, karena apa? Karena yang pertama adalah faktor manusia, yang kedua adalah faktor alat. Faktor alat. Nah, tetapi mengenai faktor-faktor tersebut bisa dieliminir gitu ya. Alat harus terkalibrasi gitu ya. Jadi operasi alat itu benar nantinya ya. Kemudian orang-orang yang mengerjakan adalah orang-orang surveyor ya. Jadi surveyor konstruksi, jadi beda ya. Surveyor geodesi dengan surveyor konstruksi beda gitu ya. Itu harus berpengalaman ya. Bahkan sekarang ini kan harus punya sertifikatnya itu ya. Nah itu yang akan mengeliminir kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan ya. Jadi kesalahannya yang kecil gitu ya. Jadi masih masuk toleransi ya. Nah kalau Anda mungkin pernah mendengar orang yang melaksanakan pekerjaan itu untuk bangun-bangun gedung bertingkat ya. Sering terjadi pergeseran gitu ya di dalam kenyataannya. Sehingga tulangan-tulangan yang sudah disiapkan itu di bengkok ya, disesuaikan dengan koordinat yang ada gitu ya. Nah, itu sering kejadian di lapangan gitu ya. Nah itu sekali lagi kalau ada kejadian seperti itu berarti hanya ada dua faktor ya. Jadi kesalahan manusianya dan kesalahan dari alat. Tapi itu sekali lagi bisa dieliminir dengan alatnya dikalibrasi ya, sehingga menjadi optimal di dalam operasinya ya. Kemudian orang yang mengerjakannya juga harus orang yang bersertifikat ya. Ya kalau tidak berpengalaman ya dapat dibayangkan ya bahwa gedung bertingkat tinggi itu kolomnya miring-miring kan jadi membahayakan ya. Dan itu pernah Bapak membimbing di PKL itu ya. Itu dari lantai 1, 2, 3 itu sampai 4 surveyornya itu 3 kali ganti gitu ya. 3 kali ganti karena ada pergeseran kolom itu sebesar 9 cm gitu ya. Dari 6 gitu ya, kemudian geser lagi jadi 9 gitu ya. Jadi surveyornya diganti sampai 3 kali. Padahal gedung tidak bertingkat tinggi gitu ya. Nah itu kan ya, jadi sebenarnya ada job yang pertama yaitu penduga. Nanti kita gabungkan dengan job ini supaya memasang kolom itu benar pada posisinya gitu ya. Kemudian mengenai ketiga, ini ketiga di setiap pembelajaran praktek ya selalu
ada gitu kan ya. Dan memang merupakan hal yang penting kalau melaksanakan pekerjaan ya. Itu tidak ditampilkan secara detail, cuma diingatkan saja bahwa peralatan itu disimpan pada tempatnya ya. Kemudian pakailah pakaian kerja dan alat pengaman atau pelindung diri yang diperlukan ya. Atau mungkin yang disediakan ya, karena tidak semua disiapkan tuh ya. Nah, diharapkan pada waktu bekerja itu konsentrasi ya, tidak banyak main-main gitu kan ya. Kemudian bahan gitu ya, bahan-bahan yang akan digunakan itu ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu gitu ya. Mungkin nanti kalau di dalam pembongkaran gitu ya, kan banyak paku yang berserakan gitu ya. Paku yang sudah terpasang gitu ya. Itu harus ditempatkan pada tempat yang tidak tidak membahayakan ya. Nah, ini sebagai informasi saja bahwa seharusnya minggu kemarin ya, akhir November, itu sudah dimulai praktek luringnya itu ya. Tapi karena sesuatu hal, yang pertama izin gitu ya, tidak keluar dari Pemdanya itu, jadi akan dialihkan ke Januari gitu ya. Nah sekarang karena ada kasus di Polban ya, sekarang Polban lockdown kan ya. Sekarang Polban lagi lockdown sampai tanggal 13 kalau tidak salah ya, pengumumannya. Karena ada yang kena gitu ya. Bukan ada yang kena, banyak yang kena sekarang tuh ya. Dulunya 2 yang positif, kemudian di tes rapid ada 5 yang reaktif ya, terus 1 lagi memang sudah jelas COVID ya, jadi pekerja yang sedang mengerjakan renovasi di gedung direktorat ya, jadi total ada 8 ya. Nah 5 yang reaktif itu setelah selang beberapa hari dinyatakan negatif gitu ya. Negatif pada hari apa ya? Senin kalau nggak salah itu, Senin atau Selasa dinyatakan negatif. Tetapi hari-hari berikutnya, Rabu atau Kamis tuh ya, muncul lagi yang positif tuh ya. Nah, sehingga keluar pengumuman di lockdownnya sampai tanggal 13 Desember ini. Nah, di sini Bapak hanya berharap aja untuk bisa dipahami mengenai kegiatan-kegiatan praktek ya. Jadi masalah COVID cepat berlalu gitu ya, supaya di Januari itu